صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما وحكما رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد فأقول حضرة المحترمين والمكرمين para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsid Sumus, dia Bapak Ustadz Mabrur yang saya hormati, saya cintai serta saya muliakan, serta tak lupa kepada orang tua kami, senior kami, Bapak Abdul Sanin, Bapak Jaja, Bapak Mundasir, Bapak Rustam, Bapak Abdul Rahman hadir ya, Bapak Mito hadir, alhamdulillah. Bapak Toto juga hadir, tadi nyelip saya di jalan. Saya nggak paham motornya, nggak paham jaketnya, nggak paham sarungnya, nggak paham helmnya. Tetapi saya nebak-nebak saja, kurang lebih gede tingginya ini Pak Toto kayaknya. Saya penasaran, tak selip, tak lihat, iya Pak Toto. Penasaran. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya seijo, senasib, seperjuangan, semuanya yang saya cintai dan saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis yang mulia, di malam yang mulia, dan insyaallah kita niatkan juga dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Agung Muhammad SAW, manusia termulia. Tadi bertepatan menurut sebagian kalender, tadi bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, yang mana tanggal 12 Rabiul Awal diperingati sebagai hari lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi untuk memperingati hari lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW bukan masalah dekorasinya, ya, tapi yang jadi penting buat kita semua adalah sedikit menceritakan tentang apa-apa yang berkaitan dengan lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Seperti biasa, setiap tahun, dari tahun ke tahun, setiap bulan Rabiul Awal, di kalangan kita seringkali dari majlis ke majlis memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan wujud kecintaan kita pada beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Sekarang saya mengambil contoh kecil sajalah. Ya. Kita memiliki umur anak baru umur 1 tahun. Ya. Kan belum mudeng BRT ya. Punya anak baru umur 1 tahun, belum mudeng. Tapi saking senangnya kita punya anak, ingat tanggal lahirnya, dibikinin abang-abang tuh kalau bahasa saya di kampung, undang anak-anak tetangga, dikumpulin, bahasanya apa? Ulta. Mengingat, mengenal, mengenang tanggal lahirnya sebagai apa? Sebagai wujud kecintaan kita terhadap Nah, ini persoalan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah wujud kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Masa nggak boleh? Memperingati tujuannya apa? Tujuannya supaya kita semua selalu ingat di tanggal berapa Nabi dilahirkan, di hari apa Nabi dilahirkan, di bulan apa.
Kita semua ingat. Kita juga diturunkan, diceritakan juga kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu di tanggal berapa, di bulan apa. Ya. Nabi dilahirkan. Maka itu pentingnya peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu istilahnya mensyukuri atas kelahiran beliau yang pertama, yang kedua juga kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercerita sedikit, ya, menukil atau mengutip apa yang disampaikan di dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin, bahwa ada sebuah riwayat Nabi Adam alaihissalam pernah berkata atau bersabda. Ayo, kalau berkata kayak manusia biasa ya, padahal di dalam Al-Quran apa ayatnya? Mas Hanafi? La yufarriqullahu min ahadihim min rusul. Allah tidak membeda-bedakan di antara salah satu rasulnya. Jadi barangkali untuk kesopanan saya memakai bahasa istilah Nabi Adam alaihissalam bersabda, ya. Nabi Adam alaihissalam bersabda begini atau berkatalah, Inna Allah Ta'ala a'ta ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma'a'tani hima. Kata Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan 4 kemuliaan atau 4 karamah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat-empatnya itu tidak pernah diberikan kepadaku, kata Nabi. Jadi inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi Adam, ahaduha anna qabula taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fa yataqabbalallahu taubatahum. Sesungguhnya taubatku bisa diterima di tanah Makkah saat itu. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia berada, di mana mereka berada dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya diterima. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hendak bertobat itu udah harus jauh-jauh datang ke Mekah. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika hendak tobat maka terlebih dahulu mencari tanah Mekah, ya saat itu belum disebut Mekah. Maka bahasa saya menggunakan bahasa tanah Mekah. Itu yang pertama. Ini keistimewaan atau karomah umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ani kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna urratan fayulabbisuhumullahu. Yang kedua, dulu aku memakai busana saat masih di surga, belum pernah maksiat. Tetapi saat aku bermaksiat sekali saja, melanggar larangan Allah berupa memakan buah maka aku ditelanjangi, kata Nabi Adam. Tidak memakai pakaian Nabi Adam. Gara-gara apa? Satu kali melanggar. Kalau umat Nabi Muhammad SAW yang dulunya ini beraurat, begitu tobat langsung ditutup auratnya. Maaf, dulunya waktu masih seneng pamer orang, pakai rok sih pakai rok, tapi panjang roknya 35 cm, ada belahannya lagi.
menjahit dia paham. Kira-kira kebayang. Tapi begitu Allah kasih hidayah, ini orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertobat menjadi seorang muslimah yang baik. Ya, auratnya semua tertutup. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ketika maksiat mau beraurat, ketika sudah tobat ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila belanja online yang di sana muslim. Yang ketiga kata Nabi Allah, inni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Sesungguhnya aku ketika bermaksiat, sekali saja aku bermaksiat, maka antara aku dan istriku dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercerai antara Nabi Adam dan Dewi Hawa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara satu pelanggaran, satu larangan dilanggar oleh Nabi Adam dan Dewi Hawa. Langsung tuh dipisahkan oleh Allah. Ya, kalau bahasa sekarangnya rumah tangga. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW biarpun bermaksiat berkali-kali, rumah tangganya tetap akur. Makanya muncul nyanyian. Apa nyanyiannya? Biarpun mabuk minuman masih aku maafkan, gitu ya. Ya, artinya apa? Sekalipun suaminya ahli maksiat masih dimaafkan oleh istrinya. Ini apa? Berkahnya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senang, enak kalau jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu dimaafin. Ya, yang keempatnya, Ani asaitu fil jannati fa akhrajani anha wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannati fayadkhulunaha bitaubah. Dulu aku di dalam surga, begitu aku melanggar larangan Allah, sekali saja aku melakukan kemaksiatan, maka aku dikeluarkan dari surga. Ini kata Nabi Adam. Dulu aku tempatnya di surga, sekali saja melanggar langsung dikeluarkan dari surga. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun menjadi ahli maksiat, begitu tobat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini apa? Ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudaraku, semua yang saya hormati dan saya muliakan, kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, sering-sering kita membaca sholawat. Yang kedua, sebisa mungkin kita mengikuti sunnahnya sesuai kemampuan kita. Ya. Nah, jangan panjang-panjang. Ya. Alhamdulillah, ini berkahnya Maulid. Saya mendapat berita gembira ini, berita gembira. Ya, berkahnya Maulid Nabi. Kayaknya tadi dengar ada yang ngasih hadiah sama saya, ya. Tapi nggak tahu hadiahnya apa. Oleh Habib Ahmad, ya, benar ya. Ya, ini berkahnya Maulid. Jadi itu menjadi barang yang istimewa buat saya karena diberikan di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, saya merasa bersyukur sekali, ya, karena yang memberikan, ya, guru kita, ya, Habib Ahmad bin Muhammad. Saya merasa terharu dengar dari Mas Dedi ada titipan buat Pak Jamal ini, ya. Jadi dari Habib Ahmad. Saya bersyukur sekali, ya Allah. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini berkahnya memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga panjenengan juga nanti adalah, nggak tahu dari siapa nanti, ya.
tak doakan ya. Dari A ya dari si B, ya dari si B dari si C ya. Ya, gitu. Katanya kan rezeki dari mana? Dari mana saja. Saudaraku rahimahullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mohon keikhlasannya untuk mendoakan ayah dari saudara kita, Bapak Munawir almarhum, ayah dari Mas Umar, beberapa hari yang lalu, tepatnya malam Senin, telah meninggal. Berpulang ke rahmatullah, kita sama-sama berbelasungkawa ya atas meninggalnya ayah dari salah satu teman kita jamaah Majelis Samsis Sumus. Karena itu saya mohon keikhlasannya untuk membacakan atau menghadiahkan suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan, kita khususkan kepada beliau. Nah, ini kelebihan, keistimewaan ketika kita memiliki putra putri, memiliki anak cucu yang senang ngaji, senang tahlilan, senang yasinan ya. Saat kita meninggal ada yang menghadiahkan. Maka dulu saya di Majelis Ta'lim Al-Hidayah pernah bercanda sama Mas Tomo. Ya, Mas Tomo itu yang Mas Abak ya. Mas Tomo nggak tahu saya duluan atau Mas Tomo duluan. Pokoknya siapa yang meninggal duluan berarti itu nanti yang kita hadiahi Fatihah, kita doakan. Itu pernah saya bercanda ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya ketika kita saat hidupnya rajin duduk di majelis taklim, insya Allah nggak tahu anak kita, cucu kita, insya Allah dari teman-teman kita juga turut mendoakan. Langsung saja. Ala hadina wa ala kuina khususan rohi Bapak Munawir bin Hasan Basri. Syukurilallahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya juga ingat tadi kemarin Mas Tarsugi cerita kalau istri dari almarhum Mas Siswoyo pernah berpesan kepada Mas Tarsugi, tolong Mas Tarsugi kalau teman-teman masih pada menunggu di majelis taklim, sekali-kali hadiah Fatihah untuk almarhum Masis ya. Itu teman kita semua ya. Ini mungkin-mungkin diingatkan sama Mas Tarsugi malam Jumat kemarin kami berkoncengan pulang. Ya ini mungkin-mungkin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah khususan ila ruhi Masis Boyo bin Bulan. Syaullahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ngaji bareng-bareng, kita teruskan pengajian kita ya, ngaji ya. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya menjawab pertanyaan saudara kita Mas Tolha kemarin. Pertanyaannya kurang lebih bagaimana kalau ada seorang muadzin yang secara lahiriah mungkin kurang adab ya Mas Tolha ya, sinyak celinguk, telanjang dada benar? Iya. Kalau masalah sinyak celinguk begini, yang pertama, bagi seorang muadzin memang disunahkan menghadap kiblat, itu sunnahnya. Tetapi dibolehkan tidak menghadap kiblat. Contoh menghadap ke utara kalau di posisi kita ya di Indonesia, ke selatan bahkan ke timur. Tapi kalau tujuannya supaya suara muadzin ini bisa kedengeran di orang yang ada di sana nih. Apa ini? Allahu Akbar. Sebelah sana dengar tuh. Bisa nanti asyhadu an la ilaha illallah, biar di sana juga dengar umpamanya. Kalau tujuannya supaya yang di arah sana dengar, yang sana juga dengar, maka ini diperbolehkan. Itu yang pertama. Jadi kalau melihat dari sisi sini, masalah dia adanya itu cinluknya tentu enggak apa-apa. Yang kedua, mungkin pertanyaannya kan hukumnya bagaimana kan? Sah atau tidak kan? Untuk menjawab azannya sah atau tidak, syaratnya azan kemarin sudah saya sampaikan bahwa syaratnya
bagi muadzin itu yang pertama Islam. Jadi kalau orang non muslim atau orang kafir tidak sah adzan. Yang kedua syaratnya ini mumayyiz, biarpun belum balik tapi dia sudah diajarin apa sudah ngerti. Yang ketiga syaratnya tertib terurutan. Jelas ya? Tidak boleh dibalak-balik, tidak boleh diloncat-loncat lagi. Yang keempat mualah ya terus. Ada setiap obrolan apa kayak gitu. Ada 5 menit ngobrol dulu teruskan. Ini namanya nggak mualah. Misalkan Allahu Akbar sambil ngegin. Dan 5 menit umpama ini. Ini namanya nggak mualah. Ini contohnya yang nggak mualah. Mualah artinya terus gitu. Yang keempat ya. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, ketiga tertib, yang keempat mualah. Contohnya mualah. Yang kelima, kalimatnya tidak boleh dirubah. Kalimatnya kita sudah hafal, sudah paham ya. Pokoknya pakai kalimat itu. Walaupun maknanya sama, kalau kalimatnya diganti tidak boleh. Ya. Terus yang keenam, syaratnya tadi, kalau azannya ini untuk sholat jamaah, maka suaranya harus keras. Tidaknya ada salah satu jamaah yang bisa mendengar. Kalau azannya ini untuk sholat jamaah, tapi kalau azan untuk sholat sendirian tidak harus kenceng, nggak apa-apa. Jelas ya? Jadi kalau melihat dari syaratnya azan, di sini nggak ada tuh, nggak kena. Apa coba? Ya Islam, balik, ya. Nah, cuman dari sisi adab, ya. Nah, dari sisi adab mungkin yang istilahnya tidak masuk, ya. Jadi kalau bicara sah lah ya. Nah, kalau bicara kemakruhan, mungkin ini masuknya kategori makruh. Karena di sini ada salah satu ya, makruhnya muadzin, dia masih belum balik walaupun mumayyiz, dia punya hadas, dia orang yang fasik. Orang fasik itu ada beberapa kelas atau golongan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Nah, fasik itu bagaimana? Fasik itu dia orang beragama, tetapi satu sisi menjalankan agama, satu sisi maksiat. Ya kalau maksiatnya ringan berarti ini fasik tapi ringan. Nah kalau secara lahir, fasik secara lahir, maka dia tidak memiliki kesopanan. Walaupun sebenarnya belum melanggar, tapi kurang pantas. Misalkan yang namanya pantasnya menghadiri majelis taklim seperti ini ya pantasnya kan ya setidaknya kalau nggak pakai celana panjang ya, atau ya kemeja paling minimal ya lengan pendek, celananya panjang, syukur-syukur pakai kopiah umpamanya ini. Saya tapi di luar orang jadab loh, maaf ya, saya mengecualikan orang jadab. Ini nanti kemudian kata-kata saya ini, wah itu kalau si A bagaimana? Jangan ya, saya mengecualikan orang jadab. Misalkan nih, kita datang ke majelis taklim kayak gini kok pakai celana pendek segini misalkan, terus pakai kaos tank top misalkan kayak gini, kan ini namanya tidak sopan. Ini namanya masuk kategori fasik, tapi fasik ringan ya kayak gitu. Ya, mungkin masuknya ke situ ya, masuk kategori mungkin maka karena nggak sopan ya, itu saja. Sah tetap sah ya. Masalah celingak-celinguknya tadi kalau memang tujuan supaya yang di sana dengar itu nggak apa-apa. Supaya yang di sana dengar nggak apa-apa ya. Nanti ke sana menghadap ke timur nggak apa-apa. Jelas ya? Ringnya itu lihat orang di jalan. Orang lewat Jendela, gini dulu ya. Kaosnya di sini kaosnya. Masuk kategori makruh tentunya ya. Nah, ini perbuatan tentu tidak pantas, tidak kurang adabnya. Saudaraku rahimakumullah, saya lanjutkan masih seputar azan, masalah banyak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya sampaikan ini sekaligus menjawab
pertanyaan banyak orang yang kadang desas-desus sendiri, yang pertanyaan-pertanyaan itu kalau tidak ada jawabannya, saya khawatir menjadi suudon, menjadi dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap sesama, terutama orang-orang yang beribadah. Maka dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan upah untuk seorang muadzin. Disebutkan di dalam Kitabul Fiqh al-Madzahibil Arba'ah. Di sini ada babu akhdhil ujrati 'alal adzani wa nahwihi. Di dalam bab ini penyusun kitab akan membahas tentang upah, ya, mengambil upah, menerima upah bagi seorang muadzin atau yang lainnya. Ya, ini seringkali kita mendengar, ya, yang di perkataan itu kadang-kadang nada menyebutkan. Saya bacakan. Ya juzu akhdul ujrati 'alal adzani wa nahwihi. Diperbolehkan mengambil upah atas azan dan sepadannya dan yang lain-lain. Jadi bagi seorang muadzin, apabila dia menjadi muadzin tetap di suatu mushola, di suatu masjid, kemudian oleh pengurus masjid atau mushola diberikan upah per bulannya berapa misalkan 1 juta, 2 juta, itu hukumnya jaiz, boleh, tidak mengapa. Bahkan yang saya dengar ya, walau alam ya, katanya kalau di Mekah muadzin itu digaji, iya enggak? Nah, boleh secara hukum boleh, halal berarti. Wanahwihinya itu apa yang dimasukkan dan yang lain-lain. Kal imamah, menjadi seorang imam. Imam apa? Imam sholat, imam Jumat, termasuk menjadi khotib, ya, termasuk menjadi imam tahlil, boleh mengambil upah, ya, boleh, halal berarti. Jadi apabila kita melihat misalkan ada seorang khotib ngamplopin sama pengurusnya, kita jangan berpikiran yang aneh-aneh, itu halal, ya, itu halal. Menjadi imam, menjadi khotib, menjadi imam tahlil dan sebagainya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Wa tadrisi dan terusan. Di Jakarta seringkali saya mendengar kalau ada orang meninggal, kemudian sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan ini biasanya nyuruh seseorang, 1 atau 2 orang atau berapa, ini Pak Jaja yang biasanya, ya, nyuruh berapa orang kayak gitu atau 1 tim lah gitu ya, untuk membacakan Al-Quran, ya, 30 juz biasanya ini. Kemudian yang membaca Al-Quran ini dikasih upah, nggak tahu berapa upahnya lah istilahnya, baik secara di situ ada akad ataupun secara istilahnya pokoknya dienggolpin saja. Hukumnya jaiz ataupun boleh. Itu berarti sering saya soalnya mendengar cerita khusus kayak gini, orang baca Quran kok bayaran kayak gitu. Ya, ini boleh, ya, itu rezeki buat beliau-beliau inilah, ya, itu rezeki beliau, memang lewatnya lewat situ, jalurnya lewat situ. Kalau saya memang jalan rezekinya harus lewat, emang jalurnya lewat situ, ya, jalurnya lewat situ, ya. Jadi udah ada jalannya sendiri-sendiri, ya, ada jalannya sendiri-sendiri. Nah, ya. Jadi tadi menjadi muadzin, menjadi imam, terus menjadi orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, disuruh oleh seseorang untuk membaca Al-Quran, kemudian dikasih upah, itu hukumnya boleh. Menurut siapa? Bittifatil Hanafiyah wa Syafi'iyah, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali dan mazhab kalau menurut Hambali ini memang bermazhab lain. Yang jelas dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ini memperbolehkan mengambil upah dari menjadi imam, terus membaca Al-Quran, terus menjadi muadzin. Tidak terjawab, ya? Sudah terjawab ini. Soalnya saya sering dengar desas-desus ngomong di belakang, kasihan mereka. Syaratnya minta. Di sini tidak dijelaskan masalah
meminta atau bagaimana. Nanti berarti saya harus membaca tafsiliyahnya, rincian di antara empat mazhab. Soalnya mazhab Hambali ini tidak sepakat. Mungkin beliau sepakat tapi ada catatan. Bisa jadi kalau nggak ada akad bisa jadi. Tapi belum saya baca sampai ke situ. Ya. Jadi baru kalimatnya boleh bagi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hambali itu berbeda pendapat. Bisa jadi ada kesamaan tapi ada persyaratan, misalnya nggak boleh ada akad, nggak boleh menyebutkan nominalnya. Saya mau tapi sekian, misalnya. Nah, itu yang perlu saya. Ya. Karena ada tarif ya. Iya. Kalau dikasih kan jelas kan. Ya. Iya. Kalau bahasa dikasih tentu di sini mungkin hadiah bahasanya. Soalnya di sini ujro, yang namanya ujro kan upah. Nah, ini kalau logika saya namanya upah biasanya ada kesepakatan. Saya mau bikinin baju panjenengan, ongkosnya sekian kalau kemeja, kalau gamis sekian, kan ada kesepakatan di awal, kan begitu. Ini ujro. Tapi kalau hadiah kan di awal nggak ada kesepakatan. Istilah kita kerja, ini tiba-tiba ada. Nih, ini namanya hadiah. Dibolehkan tapi tidak wajib ya. Ini bahasa di sini jaiz ya, diperbolehkan. Karena yang Betawi ini Iya. seolah dia dibilang tradisi dan kesannya wajib gitu Ustaz. Karena bahkan ada tarif. Ini yang memberatkan. Ya begini ya. Ya biasanya namanya ada tradisi memang itu menjadi ada apa namanya kesan ya, kesan menjadi sesuatu yang wajib karena memang udah biasa lah kayak gitu. Namanya tradisi, makanya beratnya suatu tradisi atau ya. Tapi sebaiknya kalau mau dikasih ya dikasih, sama-sama ngerti lah ya. Mungkin semalaman begadang kuburan kan ya, mungkin ya capek dan sebagainya. Tapi tentunya akan lebih baik lagi kalau tanpa harus pasang biar meringankan juga sahibul musibah. Jadi ngerasa Kasihannya kalau pas ketemu orang yang tidak punya gitu. Tapi bagi orang yang berada sih nggak masalah. Iya. ya mestinya jangan sampai pasang tarif. Tapi kalau di sini bahasanya ujro, jadi mungkin juga apa namanya boleh istilahnya ada kesepakatan di awalnya. Soalnya ujro, namanya ujro itu biasanya ada kesepakatan. Mau nyewa rumah juga kesepakatan di awal. Berapa nih sebulan kan gitu, setahun berapa kan kayak gitu. Namanya ujro. Bisa disebut dijual ya. Iya kan? Iya. Kalimat menjual ayat ini sebenarnya ya kalimat menjual ayat. Kita menggunakan ayat-ayat Allah tapi untuk kepentingan duniawi sesuai kepentingan kita. Ya, kita sedang punya kepentingan apa? Itu ayat digunakan. Kita jadikan dalil kayak gitu ya. Itu namanya menjual ayat-ayat Al-Quran. Terus saya lanjut, masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tambahkan lagi ya. Pasal berikutnya. Al-faslu bainal adzani wal iqamah. Jadi pasal ini sini adalah maksudnya adalah jarak pemisah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu ada jeda atau pemisah. Ukurannya itu berapa sih kira-kiranya? Nah, di sini disebutkan yusanu lil mu'adzini ayajlisa bainal adzani wa iqamah fi qadri ma yahduru al mulazimuna lis salati fil masjidi ma'al muhafazati ala waqtil fadilah illa fi salatil maghribi. Sunatkan bagi seorang muadzin hendaknya duduk di antara azan dan iqamah. Jadi sunatnya setelah azan itu duduk. Ya bagi yang mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah ya, sholat qobliyah.
setelah itu dulu ya. Makanya kalau di kampung dilanjutkan dengan adanya puji-pujian, sebenarnya itu sholawatan atau doa ya. Kalau di kampung kan kalau nggak sholawatan ya doa, sebenarnya bukan puji-pujian. Namanya puji-pujian kan itu memuji ya. Tapi kebanyakan pada sholawat dan doa. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini biasanya kalau di kampung. Setelah adzan dilanjutkan dengan doa. Jadi sunahkan setelah adzan duduk berdoa. Nah, ini diterapkan kalau di kampung. Ya. Doanya sambil ngajarin yang lain biar anak-anak kecil juga hafal. Ya, hafal doa Rabbana atina fid dunya, gara-gara di mushola di masjid ada puji-pujian kayak gini. Ya, ada doa-doa sebelum iqamah. Sampai artinya juga apa dari situ. Tu Gusti ing dunya nyawun kesaenan lan ugi ing akhirat ya Allah ya Rahman ya Rahim nyawun nyawun selamat siksa neraka. Berilah kebaikan dunia, berikan kebaikan akhirat, dan mohon supaya diselamatkan dari siksa neraka. Itu biasa. Duduk. Jadi setelah adzan duduk bainal adzan wal iqamah. Ini waktu mustajabah, maka di situ bukan hanya muadzinnya saja, bagi jamaahnya juga di situ digunakan untuk berdoa karena waktu mustajabah bainal adzan wal iqamah ya, waktu mustajabah. Kasih baiknya ya kasih waktu kesempatan supaya jamaah itu ada waktu untuk berdoa. Durasinya kira-kira berapa menit ya, ukurannya kalau nggak pakai menit ukurannya sekiranya anggota jamaah biasanya kan kalau orang-orang yang istilahnya anggota tetap kan biasanya apa? Upah anu si Mas A ya, si B, si C kan biasanya kayak gitu ya. Belum datang, belum kelihatan, tunggu. Kalau di kampung biasanya kayak gitu. Entar dulu nunggu Pak si Anu belum datang. Nah, jadi ukurannya bukan menit, tapi ukurannya ya, orang-orang yang sudah biasa jamaah di situ ditunggu sampai hadir. Bisa jadi 10 menit, bisa jadi seperempat jam, bisa jadi 30 menit. Kebanyakan kalau di kampung-kampung mana yang agak jauh ya jalan kaki, kadang-kadang orang-orang udah sepuh-sepuh juga. Itu waktu. Ya, itu waktu. Jadi itu nampaknya juga mengambil dari sini. Ya. Fi huduril mulazimuna lis-shalah fil masjid ma'al muhaffadhah. Jadi menunggu orang-orang yang sudah terbiasa sholat di masjid itu, di mushola itu, di majelis itu yang memang sudah terbiasa sholat berjamaah sama kita tunggu dulu. Kalau sekiranya ini kemungkinan nggak datang nih, ada halangan umpamanya baru ya jam berapa? Terus kecuali di sholat maghrib. Kalau di sholat maghrib itu beda lagi karena memang waktunya waktunya pendek. Illa fi sholat maghrib, kecuali di sholat maghrib ya jangan terlalu banyak tunggu-tungguan. Belum datang, saya belum kelihatan, jangan ya. Sekiranya sudah azan, tunggu kira-kira berapa menit, ya udah lanjutkan kok. Khusus untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit lagi.
yafsulu bainal adani wal iqamah fiha fi fasilin yasir ka qiraati salati ayatin wa hadzal hukmu inda Syafi'iyah wal Hanafiyah. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hanafi, jadi pemisah atau jeda antara azan dan iqamah itu ukurannya sekiranya cukup untuk membaca 3 ayat Al-Qur'an. Ayatnya ayat yang mana nih? Yang panjang atau yang pendek? Ya yang sedang lah gitu ya. Atau yang namanya ayat yang ambil yang panjangnya lah. Udah pati-pati memakai bahasanya ayat, milih yang pendek pula. Kalau bahasanya suratan, milih yang pendek bolehlah. Al-Ikhlas, Falaq, sama An-Nas. Ini ayat, masa mau menggunakan ayat yang terpendek? Ya. Jadi ya kalau ayat mestinya ya ayat yang masuk kategori panjang ya. Kurang lebih 3 ayat. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kalau ada sekiranya yang belum jelas bisa disampaikan kepada saya. Monggo silakan teman-teman. Kalau ada. Ada enggak? Saya tunggu nih. Baca aja, bunga. Gunung. Ada enggak? Ustaz, Iya. sebelum azan itu Iya. apa ada bacaan khusus atau langsung aja itu? Lalu besok pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan as-sholatu ala nabi qabla al-azan. Ya, membaca sholawat. Ternyata ada. Waktu itu saya keceplosan. Ya, ketika Mas Zainuri komen itu. Ya. Keceplosan itu kadang-kadang kayak gitu ya. Tetapi saya harus gentle, harus berani jujur sebelum ditegur sama orang, sebelum diingatkan sama orang, sebelum dikritik sama orang. Saya harus berani mengakui keteledoran saya sendiri, keterburuan saya sendiri, terus kekeliruan saya sendiri. Ya, waktu itu kan saya sempat keceplosan membaca selawat kan setelah azan sunnahnya. Ini kok yang terbiasa biasanya sebelum azan selawat. Saya keceplosan. Ya, mungkin bisa jadi kebawa nafsu ya. Saya harus jujur. Ternyata itu ada penjelasannya. Jadi insya Allah pada pertemuan mendatang akan saya sampaikan mengenai apa yang dibaca sebelum azan. Ada babnya. Jadi sekalian besok ya, insya Allah. Jadi penjelasan sekalian jawaban situ. Ada lagi nggak? Nah ini sedikit saya tambahkan ya. Mohon sekiranya saudara-saudaraku sekalian, ketika ada suara azan dikumandangkan, ya syukur-syukur bagi kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sholat jamaah, ya segera datang. Bagi yang memang belum bisa kayak gitu, ya setidaknya ketika ada azan, ya bagi yang suka musik, senang muter apa di HP, ya matikan dulu ya. Matikan dulu untuk menghormati panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengkiaskan begini. Namanya azan kan panggilan Allah. Kita saja manggil seseorang, ya, boro-boro datang, jawab enggak, nyelinyak juga enggak, kira-kira gimana rasanya? Ini kiasan saya. Tapi seandainya sekalipun istilahnya dipanggil belum datang, tapi kalau ada jawaban yang ya paling enggak kan agak lega Mas Mudasir. Itu saya gitu. Ya saya karena ngerasa belum bisa rajin banget, makanya saya mengambil dari ini ya. Ya paling tidak kalau ada azan, ya saya berhenti bekerja, matikan mesin, menjawab suara azan walaupun setelah itu on lagi gitu. Kayak gitu lagi, paling biasa saya udah gateaken panggil Jamal kayak gitu. Tapi kan sudah jawab.
kalau dibantah itu namanya orang belum belum taat. Memang belum, tapi agak mending kalau dibandingkan cinta. Dipanggil mal, tambah kenceng Pak, mal. Pacaran kawin orang ini tambah kenceng Pak. Ayo, mending mana? Lagi. Sama yang begitu Allah Akbar, Allah Akbar. Dijawab semua, setelah itu lagi kencengin lagi. Pacaran orang kawin orang ini. Ya Allah. Orang ceramah kayak gini nih kalau orang ceramah. Ya, dengan ceramah sama ngaji. Ya, kalau mau jadi penceramah memang harus berani, ya, berani buka-bukaan, ya. Tapi kalau nggak mau ya, kalau nggak berani jangan pernah mimpi menjadi penceramah. Bertolak belakang kadang-kadang saya ya kepengen sebenarnya, tapi nanti bertolak belakang. Nanti tiba-tiba Jamal error apa ya? Nggak kayak biasanya. Padahal saya kadang punya ide Mas Riko, hanya supaya lucu ya. Saya punya ide. Orang kadang kalau di tempat kerjaan kadang-kadang nggak kebayang teman-teman. Ada aja ya polanya ternyata. Tapi kalau di majelis taklim, kenapa kaku Pak? Kata suatu hari ada yang nonton video saya sampai lengkap. Ternyata Pak Jamal bisa menunjuk juga. Biasanya kaku saya ngeliatnya. Kalau di tempat kerja bisa ngocol. Tapi kalau lagi ngaji kaku banget Pak. Ya, ada saya bertolak belakang. Kalau saya mau ikut kayak gitu takut nanti tiba-tiba ada yang nggak biasa ini, jangan cara minum obat ini. Nggak kayak biasanya soalnya. Ya, pikirin dari awal. Udah dari awal kayak gitu. Tapi kalau ngaji model kayak gini di kampung nggak bakal besok diundang lagi. Saya pastikan sekali nggak pernah diundang lagi. Kapok kalau di kampung, ya. Kalau di kampung itu harus lucu dan memang harus lucu modelnya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Jangan banyak-banyak, dari jam 10 lebih pada pertemuan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya buat saya pribadi, buat teman-teman semuanya. Akhirul kali bila itu hidayah hidup ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.